Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian. Kiranya kasih dan setia Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 26. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 26. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dan Engkau memelihara kehidupan kami. Mengawali hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menyertai kami, sehingga firman-Mu tidak kami dengarkan saja, tetapi kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 26 berbunyi, Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya."
Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema, Dialah terang yang sesungguhnya. Dialah terang yang sesungguhnya. Pada umumnya, semua orang tidak senang terhadap kegelapan atau takut di dalam kegelapan, dan sebaliknya suka dengan terang, karena di dalam terang semua menjadi jelas terlihat. Dan untuk memahami bagian firman Tuhan ini secara sederhana, kita dapat memulainya dari kata firman, yang dalam bahasa asli Perjanjian Baru atau bahasa Yunani disebut dengan logos. Kata ini bisa juga disebut dengan kata lain, yaitu sabda Allah atau perkataan Allah. Artinya, firman Allah sama dengan perkataan atau kata-kata Allah. Penekanan bahwa firman atau kata-kata Allah adalah sumber hidup yang menjadi terang bagi manusia. Bahwa firman itu ada sejak semula bersama-sama dengan Allah, dan firman itu datang ke dalam dunia menerangi setiap orang. Melalui firman, manusia beroleh hidup dan terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Di dalam terang tidak ada kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai terang. Terang menyelamatkan hidup dari kejahatan, menyingkapkan semua hal yang tidak kelihatan atau tersembunyi, memperlihatkan semua hal apa adanya, dan tanpa terang tentu semua ada dalam kegelapan dan tidak terlihat. Di dalam Perjanjian Baru, terang itu adalah Yesus Kristus. Ketika kehidupan umat Tuhan terancam akibat dosa-dosa, maka penghukuman memang tidak dapat dihindari. Tetapi bukan berarti bahwa Allah telah membuang dan melupakan umatnya. Sementara berita penghukuman datang, maka janji pemulihan juga diberikan kepada manusia. Meskipun umat berjalan dalam kekelaman dan hidup tidak terarah kepada Tuhan karena kegelapan akibat dosa, Tuhan tetap menjanjikan pemulihan. Pemulihan itu dilakukan melalui firman yang menjadi manusia. Hal ini bisa menjadi simbol yang luar biasa bahwa Allah ingin membangun relasi dengan manusia. Meskipun manusia telah berdosa, firman yang menjadi manusia merupakan pengungkapan diri Allah untuk berkarya dalam kehidupan manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia, Allah telah menyatakan kembali firman-Nya dengan cara yang sangat dekat kepada manusia. Melalui kelahiran Yesus Kristus, melalui kehidupan Yesus Kristus, ajaran Yesus Kristus, dan pengorbanan Yesus Kristus, terang kembali dinyatakan kepada manusia untuk memperoleh hidup di dalam Tuhan. Di dalam ayat 9 ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Melalui terang itu, yakni Yesus Kristus, kita dapat melihat diri kita apa adanya, tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan, dan tentu bahwa kita sebagai manusia membutuhkan terang itu. Terang yang datang sebagai penyelamat, yang datang sebagai juru selamat, yang akan melepaskan manusia dari dosa, dari kuasa maut. Tentu inilah tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa. Kita bisa bandingkan dengan Kejadian pasal 3.
dan kedatangan Yesus Kristus untuk menawarkan hidup yang kekal kepada manusia. Kita bisa bandingkan dengan Roma pasal 6 ayat 23b. Melalui kelahiran Yesus Kristus, kita bisa melihat betapa besar kasih karunia Allah yang datang kepada manusia. Namun sebagaimana dikatakan dalam ayat 10 dan ayat 11 bahwa Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Pertanyaan lebih lanjut adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk membawa manusia kepada terang yang sesungguhnya? Jawabannya ada di dalam ayat 12 bacaan kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Manusia diberi kuasa untuk menyatakan terang dalam seluruh kehidupannya. Artinya bahwa manusia, dalam hal ini kita, dipanggil untuk meneruskan terang dari firman itu kepada dunia ini, untuk menerangi kegelapan itu sendiri, sehingga kita sebagai orang yang percaya kepadanya seharusnya menjadi terang, menerangi dunia ini, dan sekiranya bukanlah kegelapan yang menguasai kehidupan kita. Dan karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya jika kita mengaminkan dan melihat diri kita di hadapan Tuhan, kepada kitalah terang itu datang, kepada kitalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Mari sambutlah terang itu. Mari bukalah hati kita, kehidupan kita kepada terang itu. Biarkanlah terang itu menerangi diri kita. Biarkanlah terang itu menyingkapkan segala yang tersembunyi dalam kehidupan kita, sehingga segala yang tersembunyi yang disebut kegelapan itu dapat diterangi oleh terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, dan kita dibawa kepada kehidupan yang benar menurut kehendaknya, menurut apa yang menjadi perkenaan dari Tuhan kita sendiri. Sebagaimana Yohanes yang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, dia tidak mau berbohong, dia tidak berdusta, tetapi mengatakan apa adanya, bahwa dia bukanlah Mesias, dia bukanlah Elia, namun dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Biarlah kita pun juga dalam seluruh kehidupan kita menjadi pewarta yang menyatakan kebenaran Allah, menyatakan apa yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari jurang kematian. Tentu ini menjadi tugas besar bagi kita untuk menyatakan kuasa Allah, menyatakan terang ini kepada dunia ini. Sebagaimana bulan bercahaya karena menerima cahaya dari matahari, kita pun seharusnya memancarkan terang bagi dunia ini karena kita telah menerima terang dari Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang masih terdengar di tengah-tengah kehidupan kami. Bawalah kami untuk menikmati terang daripada-Mu. Biarlah sisi gelap dalam kehidupan kami Engkau terangi, dan kami belajar untuk hidup di dalam terang dengan kuasa dan kasih daripada Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini terdengar sempurna di hati kami oleh karena Roh Kudus yang menyempurnakannya. Kami berdoa kepadamu untuk kehidupan kami hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengasihi kami. Meskipun masih di tengah suasana pandemi COVID-19, tetapi kami percaya Engkau berkuasa atas apapun di dunia ini. Berkatilah dan kasihilah negeri kami ini, biarlah damai dan sejahtera-Mu terus Engkau karuniakan bagi negara kami ini, bagi negeri kami ini. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, biarlah kasih dan setia-Mu terus bersama dengan pemerintah kami. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengar siaran pagi ini, biarlah juga mereka menjadi kuat dan mereka menjadi terang dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, syukur kami,
Kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat menikmati hidup karunia Tuhan. Teruslah memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, agar kesehatan yang baik menjadi milik kita dan kita terhindar dari virus corona. Selamat pagi.